Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now, dan di sebelah saya sudah bersama Bli Pasek dan Mbok Luh Kiki dari Taksu North Bali yang lagi viral saat ini di media sosial. Langsung kita sapa, Om Swastiastu. Ya. Inggih, Punapi Gatre Niki Bli Pasek, kita udah sudah 2 kali ya? Ya, hari ini yang kedua. Ini Kedua di Bali Now. Ya. Inggih, salam sehat. Ya, harus tetap sehat ya, di saat pandemi. Sehat. Apalagi semangat. Harus semangat biar bisa membuat konten-konten baru benar, yang lebih seger, yang lebih hot. Yang lebih hot. Iya, Mbok Luh Kiki. Punapi Gatre. Becik. Oh, salam jumpa di Bali Now Niki. Biasanya saya cuman bisa menyaksikan di medsos nih, lamisnya. Ini Mbok Luh Kiki yang apa, yang waktu ini yang lagi viral yang apa ya? Yang alisnya kayak apa, stang motor. Iya, lumayan. Berarti beda konsepnya dengan yang Bali North yang pertama ya, yang guru. Iya, berarti kesibukannya sebenarnya sih antara Taksu North Bali yang pertama dengan yang kedua ini sebenarnya sama sebenarnya. Hanya saja waktu itu karena akunnya itu emang nggak bisa dibuka, nggak tahu kenapa. Apakah karena saya terlalu sering menggunakan musik orang lain, jadi kita kena sanksi dari pihak itu sendiri. Betul. Sehingga mulailah saya untuk membuat yang kedua lagi. Tapi tetap dengan namanya Taksu North Bali. Iya, tapi yang kedua. Iya, berarti kesibukannya ini apa nih di saat pandemi nih? Kenapa ya? Kesibukan Bli Pasek di saat pandemi. Itu dah. Karena ini situasi pandemi, jadi kita kan nggak dibatasi untuk keluar itu. Jadi itu dah muncul ide-ide kembali untuk membuat Taksu North Bali 2 ini. Itu kan munculnya pada saat pandemi, Taksu North Bali 2 itu. Berarti saat mulai ada masalah di yang pertama, yang konten ya, yang itu bulan Januari 2020 ada masalah. Kemudian Maret saya buat lagi yang baru. Berarti konsepnya pun baru. Ya, konsepnya baru, tapi sebenarnya sih hampir-hampir mirip. Yang jelas konsepnya itu kita di samping kita memunculkan komedinya juga, kita sengaja menyisipkan pesan-pesan tetap ada ya. Gitu, berarti lebih ke apa ya, kontennya yang sekarang ini lebih ke yang parodi-parodi gitu ya, yang lebih. Ya, karena kan penonton itu kadang-kadang melihat kalau udah filmnya komedi laris kan gitu ya. Betul. Banyak yang peminatnya. Tapi kalau misalnya filmnya terlalu seken gitu, kadang-kadang jadi kurang diminati. Nah, sehingga ide saya untuk mengembangkan pesan-pesan itu ya lewat komedi jadinya. Kebetulan lah ketemu dengan men penyantokan. Nah, kenapa sih tiba-tiba memilih Mbok Luh Kiki ini menjadi benar-benar seperti ikonnya Taksu North yang kedua nih? Ya, sebetulnya saya dengan Kiki ini masih keluarga, bukan masih tapi memang keluarga. Bapaknya dengan bapak saya saudara misan. Dari dulu memang sebenarnya saya melirik ke anaknya dulu. Oh gitu. Ya, melirik ke anaknya dulu untuk dijadikan pemain. Nah, kebetulan waktu itu musim pandemi, anak-anak kan sekolah secara online ya, daring. Nah, kebetulan saya sendiri mengalami di saat saya lagi sibuk, kemudian harus mengajar anak. Kemudian Kiki juga cerita ke saya, gini-gini, pas dia lagi jualan. Nah, kemudian anaknya, orang ini PR. Nah, muncullah ide untuk pembuatan film itu. Makanya film yang pertama itu Melajah Online itu. Iya, yang ada anak kecil tuh anaknya Mbok Luh Kiki. Oh, dua-duanya. Iya, oke. Berarti itu awal dari ide muncul sebenarnya saat pandemi ya. Iya. Nah, itu kan tidak mudah acting ya, Mbok Luh Kiki. Kan nggak gampang gitu. Itu perlu latihan atau nggak disengaja? Oh gitu, nggak disengaja, tapi harus baca naskah atau gimana? Enggak juga. Saya langsung arahkan, Ki, nanti kata-katanya seperti ini, silakan kamu pergunakan bahasamu sendiri, jangan berpatokan kepada apa yang saya sampaikan. Yang penting arahnya sama, jadi pergunakan bahasamu, gimana aja bahasamu, pakai aja bahasamu sendiri gitu. Tapi agak sinis, agak judes sedikit. Padahal aslinya nggak judes. Oh, aslinya begitu ya. ngebek, Bu. Padahal sebenarnya kalau nonton tuh rasanya pengen remes gitu ya. Berarti memang tidak ada naskah waktu itu ya, Mbok Luh ya. Jadi harus spontan.
spontan. Harus pinter berapa ya, tidak harus patokan naskah begitu kan, nggak gampang sebetulnya. Tapi mungkin memang punya bakat lamis mungkin ya, makanya mudah waktu itu. Nah waktu itu kan sama anak juga, sama anaknya Mbok Lu Kiki ya. Iya. Ada nggak kesulitan waktu itu untuk ngajarin acting anaknya? Ada Siapa itu yang ngajarin? Beli pasang Beli atau? pasang. Oh iya, itu tuh Iya. gimana saat itu? Kan anak kecil Ya, biasanya. memang sulit. Kendala saya ketika mengarahkan Kiki karena dia pertama kali. Memang kita berulang-ulang jadinya ini kurang begini. Coba aja bibirnya agak metlubian bedik ngomong begitu biar lebih mantap. Akhirnya dia ngulang lagi mau. Cuman kendalanya ya memang di anaknya yang agak susah untuk mengarahkan acting gitu. Iya, iya. Tapi kita maklumi karena dia kan masih kecil jadi Iya, belum tahu. iya. Waktu itu pas baru bangun ya anaknya. Oh, iya. Baru bangun. Baru bangun Kan langsung suruh acting. kelihatan di videonya baru bangun ya tuh. Oh gitu, berarti memang mengalir gitu aja ya. Proses kreatifnya tuh tidak harus benar-benar dipersiapkan secara khusus. Mungkin karena keadaan seperti sekarang pandemi, jadi mengikuti keadaan seperti Iya, sekarang dari ide-ide itu. Ya, emang ide-ide itu juga muncul karena situasi saat ini. Situasi saat ini langsung muncul ide-ide itu. Makanya saya sering juga kadang-kadang ide saya itu kadang-kadang karena lihat-lihat media sosial tuh statusnya teman-teman kayak gimana. Nah, ini statusnya kayak gini nih. Ini kayaknya keren juga nih sebagai inspirasi untuk pembuatan film. Kita tinggal kembangkan aja Iya. itu. Berarti memang tanpa sengaja jumpa bukannya tanpa sengaja, memang sudah saudara Iya, ya, tapi betul. mungkin Mbok Lu Kiki waktu itu ingin tampil biar viral gitu enggak? Enggak. Tidak menyangka juga bakal viral. Dia paksa bilang ambil gininya penyantokannya langsung. Oh, pokoknya langsung aja waktu itu. Iya. Ide itu Spontan. muncul saat di sana saat sudah kita ngambil filmnya itu. Oh ya. Baru muncul, oh ya ini penyantokan pakai gini. Langsung di sana, bukan kita setting dari rumah, Mbak. Nah. Berarti memang spontan begitu ya, tapi hasilnya luar biasa. Mungkin momennya juga pas di saat Iya. pandemi, orang pada di rumah saja dan butuh hiburan. Ya. Jadi muncullah sosoknya Mbok Lu Kiki ini bisa lumayan membuat orang jadi tertawa Kostum ya. kali. Baik, kita nanti lanjut ya berpasang Siap. Mbok Lu Kiki. Baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali Now dan masih kedatangan tamu dari Singaraja nih, Ya. Pasa dan Mbok Lu Kiki. Mbok Lu Kiki, nah ini sebenarnya Mbok Lu Kiki ini kesehariannya apa sih kegiatannya? Ya keseharian saya sehari-harinya seperti yang ada di film video itu Film dah. itu ya, film Ya. video itu ya. Jualan lode. Oh, Hey. apa? Jual apa? Ruja. Oh, Ruja. ruja, dagang Bahasa ruja. beleleng lode. Oh, lode, dagang lode. Oh, berarti dagang ruja memang pantesan selalu bawa penyantokan ya. Iya. Berarti memang Tipat santo. tipa canto, rujak juga, rujak gobet, rujak cuke. Kalau saya kesana jangan disisain cukenya aja ya. Iya, ya. Buahnya harus tetap disiapkan. Nah, Mbok Lu Kiki kok dipanggilnya Mbok Lu Kiki? Nama aslinya Mbok Lu Kiki? Kalau nama aslinya Luhrat Mini. Iya. Dulu baru lahir, udah tumbuh gigi, udah ada giginya baru lahir. Bayi ajaib berarti ya. Habis itu nenek-nenek tuh manggil Loh Gigi. Habis itu mulai sekolah dipanggil temennya Loh Kiki, jadinya Oh, terus berubah. jadinya Loh Kiki. Berubah menjadi lebih baik ya, namanya Lu Kiki ya. Dari Lu Gigi menjadi Lu Kiki. Udah berenggah gitu giginya ini. Aku yang juga penyantokan dia kamana. Berarti tetap Singapura bawa punya. bekal penyantokan dari Singaraja. Aduh, gede banget, coba bisa lihat. Ini yang selalu di ini Penyantokan. ini penyantokannya ini ya, ya ampun, gede banget. Ini ada yang kecil. Oh, ada yang kecil juga. Jadi ini senjatanya Mbok Lu Kiki ya. Iya. Ini untuk dagang juga, untuk syuting juga. Itu dah modalnya Ini modal untuk viral juga, untuk dapat duit juga ya di rumah. menghasilkan Iya, duit. ya betul. Jadi jangan remehkan penyantokannya. Baik, berarti memang bukan namanya Mbok Lu Kiki. Iya. Nah, berarti Mbok Lu Kiki ini untuk yang video parodi yang pertama kali memakai Mbok Lu Kiki?
Iya, pakai Loh Kiki karena memang dari kecil memang dia dipanggil Loh Kiki. Oh iya. Iya. Apa masih akan mempertahankan Mbok Loh Kiki terus ke video-video Oh berikutnya? iya, itu kan tergantung nanti apa namanya konsep film, jadi karakternya seperti apa. Jadi saya memang menempatkannya sesuai dengan karakternya. Oh ini cocoknya di sini. Jadi saya buatkan konsep film atau temanya yang seperti ini dengan karakternya dia. Kalau misalnya saya membuat film yang lain dari karakternya, kan saya nggak mungkin maksain dia. Iya. Misalnya Jaya Prana Layon Sari gitu, kan nggak mungkin jadi Layon Sari. Nggak mungkin ya jadi Layon Sari. Malah hasilnya jadi Layon Mesere jadinya. Layon Sere kan, Layon Sere. Jadi nyantokan. Layon penyantokan jadi. jadinya namanya Layon Penyantokan ya. Gitu. Berarti akan membuat video-video lain selain Ya, parodi tetap. untuk video lain itu yang konsep video serius itu memang masih saya ada ke depan ingin membuat film itu sesuai dengan situasi zaman Iya. sekarang itu, sesuai dengan situasi di masyarakat. Saya juga ingin menampilkan video itu, cuman kalau video yang lebih serius itu memang memerlukan lebih sulit dia, memerlukan waktu yang cukup, editing juga yang cukup. Kalau misalnya video komedi kan bahasa belelengnya awagen kan kenyama sebuah bakat Iya. bebannya gitu. Iya, Iya. karena lebih mudah ya. Ya, Dan kalau yang karena kan memang komedi jadi bebas aja kita mau Iya, ngomong. iya, lebih seger juga, nggak terlalu serius banget penggarapannya. Jadi saat membuat video-video komedi masih sendiri atau dibantu tim Sendiri. lain? Tetap seperti Sendiri. dulu? Iya, masih sendiri. Kita nggak istilahnya nggak pakai apa namanya? Kameramen. Nggak sendiri, saya langsung ngomong. Saya langsung memantau di layar, jadi nggak langsung. Jadi biar kelihatan kan gini, langsung di layar. Jadi biar kelihatan, oh kurang gini mimiknya nih, kurang metlubian bibir gitu. Sampai begitu? Ya. Sampai bener-bener Paksain. Oh gitu. Berarti sampai kira-kira sampai berapa kali mengulang tuh Mbok Loh Kiki? Paling sekali sudah gininya langsung ketawa aja. Oh, gitu. Berarti sudah bisalah diarahkan ya, sudah paham. Iya. Karena apa ya seperti kehidupan sehari-hari bicaranya pun Iya, memang tidak dibuat-buat. memang keseharian memang kita di Banyuning di Buleleng itu memang keseharian memang begitu logat ngomongnya Logatnya. tok gitu. Kasar gitu Iya. ya. Tapi kasarnya memang sudah Nggak, biasa. Iya, Udah biasa. udah biasa. Iya. Kita kasar memang. Tapi menurut kami di Buleleng itu nggak kasar, itu memang Udah biasa bahasa ya. biasa. Sehari-hari memang biasa begitu. Cuman apa namanya sebenarnya sih aslinya nggak judes dia Oh sebenarnya. iya, tapi di sana judes banget gitu. Ya, Nggak judes dia sehari-harinya. Pengennya ngajakin berantem gitu. Jadi sebenarnya tapi sulit nggak waktu harus menjadi judes gitu? enggak. Enggak. Nggak. Berarti memang sudah mungkin Padahal yang enggak judes. Nggak judes dia. Mungkin sudah mungkin bakat alami, pintar acting mungkin ya. Iya. Jadi gampang diarahkan. Ya. Cuman dia dapat cerita sebelumnya sebelum saya datang, katanya kemarin saya mimpi ada kakek-kakek datang Iya. menghampiri, tapi Ya, saya nggak gitu tahu dah. wajahnya. Leluhur, Oh ya? pakaian putih gitu dah. Tapi enggak kelihatan wajahnya. Cuman saya diginiin tangan. Disalam, sama salaman. leluhurnya. Langsung saya giniin. Dari situlah terus. Terus Terus saya akhirnya- datang beberapa harinya saya datang. Datang ngajain satu proyek ya di Taksu North Taksu North Bali. Bali dan akhirnya boom, banyak yang kenal sekarang, banyak yang tahu Mbok Loh Kiki gitu. Ya cuman itu saya selalu titip pesan ke dia, meskipun begitu kita jangan sampai terlena melupakan apa namanya kerjaan pokok kita seperti Iya. apa. Nah maka dari itu kesulitannya saya akan ada juga kesulitannya saat ngajain. Kesulitannya ketika apa namanya? Saya juga harus melihat kesibukannya dia. Kalau misalnya memang jam-jam dia rame dagangannya, ya saya harus cari waktu-waktu yang malam hari atau pagi jam 8 sampai jam 10. Kalau udah di atas itu saya juga nggak mau ganggu. Iya. Nah, jadi biar dia gini. Tetap jualan tetap Tetap ya. Di jeda waktu sudah selesai, pelanggan sudah sepi, Ya, baru mulai jadi artis ya. bukan artis dia enggak. Bukan Jadi artis. selebritis. Saya masih merayap. Oh, masih. Mau bicara halu yang kenapa pesan merayap. Baik, kita lanjut di segmen ketiga setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now.
Baik pemirsa Bali Now, langsung aja kita ngobrol. Mbak Lo Kiki, tadi sudah celutukannya, aduh lumayan bikin gregetan gitu. Nah, pengen dong lebih gregetan lagi, saya pengen lihat aktingnya yang lagi viral tapi beli pasa itu yang stang motor. Alis stang motor. Aduh, gue banget. Aku banget. Coba pengen dah ngelihat aktingnya Mbak Lo Kiki. Pancing dulu ya? Pancing dulu ya? Pancing dulu, atau ditimpuk dulu. Nih, bawa nih. Wih, alisnya ini lengkong cari stang motor. Adi alis awake tang urusan, alis awake. Adi cai urusan cai mah. Sajan penyontokan ini apa tang? Betul-betul mendalami peran banget ya. Mendalami karena memang padahal tidak judes ya. Enggak ya. Enggak judes. Tapi ya bagus banget aktingnya, natural banget, keren banget. Boleh tepuk tangannya pemirsa Bali Now yang di studio. Oke, keren banget. Nah ini kan beli pasa kan bikin kontennya dari saat pandemi 1 tahun yang lalu kan, udah Ya, mau 1 tahun. bulan ya? Maret itu saya mulai. Sudah mulai bikin. Itu setiap seminggu sekali bikin konten atau mungkin setiap hari bikin? Waktu di awal-awal sih, saya ketemu dengan Kiki ini, film yang pertama sama Kiki ini bulan September baru saya ini. Cuman saya awalnya untuk mengawali untuk buatkan Tak Sudut Bali 2 ini Maret, tapi belum ada ininya, belum ada video yang saya unggah di sana. Tadi apa judulnya? Sampai grogi ini ya, habis dimaki-maki sama. Berarti membuat video kontennya tuh setiap hari? Setiap hari. Enggak. Jadi setelah saya ketemu dengan Kiki ini, saya mencoba dulu film yang yang komedi, yang sesuai dengan keadaan masyarakat waktu itu, belajar online. Ternyata film itu mampu diterima di hati masyarakat. Nah, dari sana ada semangat lagi, kita buat lagi nih, muncul ide, sehingga ide itu langsung muncul jadinya, saya buat ini. Sekarang ada lagi 4 konsep yang belum saya keluarkan. Langsung muncul ide, saya simpan aja dulu, nanti kita pakai di minggu. Saya sih rencananya setiap seminggu sekali aja, jadi nggak biar biar kalau misalnya terlalu sering nanti malah penonton juga bosen lihat. Bosen. Jadi mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita baru keluarin lagi. Berarti kecuali memang ada hal-hal yang memang lagi viral saat itu. Jadi, lagi hangat-hangatnya hangat-hangatnya jadi kita buat lagi. Itulah diangkat menjadi konsep dari ide ceritanya. Ya benar. Berarti tidak harus setiap hari ya, mungkin seminggu sekali, tapi ide yang muncul harus cepat saya tulis dulu, dikonsepkan aja, sekedar konsep itu, idenya gini. Nanti setelah kita shoot baru kita ambil konsepnya itu, konsep yang ini lebih cocok. Seperti sekarang misalnya Siulatri. Besok ya. Di situ saya sudah menyiapkan juga sebuah konsep bahwa makna dari Siulatri itu kan bukan penebusan dosa sebenarnya. Sebab di kalangan masyarakat itu banyak yang mengira Siulatri adalah sebagai penebusan dosa. Nah, saya ingin meluruskan bukan penebusan dosa tapi peleburan kegelapan, gelap yang ada pada diri manusia, dalam hati manusia. Itu yang gelap itu yang dilebur. Dengan cara apa? Dengan cara introspeksi diri. Nah, itulah kita kembangkan lagi menjadi sebuah film komedi. Kita sebelum kita ngeluarin pesan-pesan itu, kita sisipkan dulu komedi-komedi yang sesuai dengan karakternya Kiki. Jadi lawan bicaranya juga harus sama-sama orang agak ini sedikit. Makanya kemarin saya melirik Loh Nyeng itu. Loh Nyeng. Jadi sama-sama karakternya ya, lamis-lamis jadi begitu. biar bahasa Beleleng biar menjal-jalnya itu biar mantep dia begitu. Nah, dengan adanya Mbok Lo Kiki nih di video kontennya Beli Pasa, apakah itu semakin menambah meningkatnya subscriber? Oh ya pasti. Ya pasti karena konten itu diterima di hati masyarakat maksudnya, kemudian kan otomatis seperti yang sampaikan tadi, bukan hanya sekedar komedi saja, tapi kita juga menyisipkan pesan-pesan. Nah, jadi karena mereka suka dengan Kiki sebenarnya,
akhirnya mereka juga subscribe. Iya. Makanya kalau misalnya video itu misalnya kita kan biar untuk menambah subscribe kan kita memang harus buat dengan menarik kan Harus begitu. kreatif. Harus kreatif. Iya, apa kira-kira yang pemirsa apa subscriber itu yang ingin ditonton yang seperti apa gitu Iya. mungkin ya. Jadi harus membuat sesuatu yang baru Ya, sesuatu yang baru ya sesuai dengan ini apa yang terjadi di masyarakat ini. Yang terjadi di masyarakat itu kalau misalnya sehingga dia akan mendapatkan jawaban, oh ternyata begini loh maksudnya. Nah, jadi mendapatkan jawaban. Iya, betul. Berarti memang ada berkahnya ya, Mbak Lo Kiki ini ya. Jadi, Mbak Lo Kiki ini kan harus syutingnya seminggu sekali nih kira-kira. Ada nggak kendala? Soalnya seperti kita ketahui di Bali kan kita tidak hanya sibuk mengurus untuk penghidupan, untuk keluarga, tapi menyama beraya. Itu ada kendala nggak? Kendalanya paling di waktu sama kalau ada acara di kampung. Itu Masalah waktu sama Acara acara di di kampung. kampung. menyama beraya, ngaya. Misalnya 3 bulanan orang meninggal gitu kan. Oh iya, kadang-kadang Namanya jadwal sudah ditentukan tiba-tiba kan seandainya ada ya yang meninggal gimana? ngerti pengertian ya. Baik hati ya, yang pemilik konten ini ya. Berarti memang harus disesuaikan tetap ya, karena di Bali kan tidak bisa kita harus jadwal ini harus Pokoknya diterjang. kalau bikin tuh ndak harus sekarang bikin video, kalau bilang ada acara dia besok boleh. Tidak terlalu kejar tayang gitu deh, beli pasang bisa. Nah itu prosesnya dari syuting sampai editing itu sampai menghabiskan berapa lama? Kalau saya syuting selama ini kan kita paling ngambil 3 menit untuk hasil jadinya, kan 3 menit. Itu durasi 3 menit? Ya, saya paling banyak sih seharusnya 4 menit. 4 menit. Yang untuk ini untuk apa parodi ini? Parodinya ya ini 4 menit atau 3 menit. Kalau bisa sih lebih dari 3 menit dan tidak lebih dari 4 menit. Karena semakin panjang nanti biar penonton nggak bosan jenuh, juga, ya biar nggak jenuh. Makanya durasi ketika saya pengambilan video itu paling nggak 1 jam atau 1,5 jam baru menghasilkan 3 menit itu. 3 menit hasil. Ya, cuman kita ada kendala kenapa sampai 1 jam atau sampai 1,5 jam, karena ketika menggunakan kalimat-kalimat yang berat, yang menggunakan bahasa Indonesia yang agak berat-berat untuk menyisipkan pesan-pesan, dia kendalanya dia di situ. Harus menghafal soalnya. Harus ketika dia menghafal, kelihatan dia menghafal, dia wajahnya kelihatan beban untuk menghafal, kemudian beban untuk actingnya itu kelihatan. Jadi mimiknya jadi berubah berpengaruh ya? Iya, berpengaruh. Oke. Sehingga itulah kendalanya dia. Makanya ketika ini kadang-kadang saya lebih awal ini aja dipelajari konsepnya, pesan-pesannya ini saya dibuatkan dulu dia. Saya suruh dah dia untuk menghafal itu dulu. Yang itu. Jadi biar ini biar gampang, tinggal ngeluarin. Kalau yang lain-lainnya nggak sudah pernah. Gampang ya. Iya. Bukan gampang ya juga sih, cuman susah ya, mungkin memang dia ini memang sudah punya bakat mungkin. Iya. Iya. Jadi tidak grogi di depan kamera ya. Jadi aktingnya lepas gitu. Karena saking lucunya ketawa jadinya. Dia sendiri ketawa kadang-kadang untuk memerankan itu. Saya bilang, Ki, sekarang kamu ngomong gini. Ketika saya kasih tahu itu, dia langsung tertawa. Gitu, tertawa. Tapi saya manfaatkan lah tertawanya dia biar alami gitu. Saya langsung rekam aja, pas dia tertawa saya langsung rekam aja biar alami muncul tertawanya. Berarti memang harus jeli ya juga ya di lapangan ya. Ya oke, keren banget. Oke, kita jeda nanti dilanjut di segmen keempat. Baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, sekarang sudah di segmen yang pamungkas nih ya, keempat nih, nggak terasa ya, aduh rasanya pengen ngobrol lagi. Nah, Mbak Lo Kiki, aduh keren banget namanya ya. Sekarang kan udah terkenal nih, namanya Lo Kiki Iya, memang di rumah nama panggilannya dia Lo Kiki. Keren ya? Memang Lo Kiki namanya. Sebenarnya sih kalau kita dengar kata Lo Kiki itu konotasinya seperti dia anak manja gitu ya. Padahal lucu wajahnya gitu. Lucu, padahal wajahnya kan pas-pasan kayak gini. Aku cek kurang, ini juga gak kurang pas-pasan. Kagan gebek-gebek bunget cek ini yo. Jadi di konten itu
itu ceritanya namanya Lo Kiki. Oh, Kiki. Memang di rumah memang dari kecil memang dipanggil Lo Kiki dia. Nah, Gitu, Mang. Nah, Ki. ya, aduh keren ya. Terus di pasar-pasar sekarang Iya. kan sudah terkenal, sudah banyak yang tahu. Di pasar dia kalau ke pasar banyak yang manggil gitu. Lo Kiki, lo Kiki. Ya, berarti makin terkenal ya. Sudah. Maksudnya setelah buat konten-konten, misalnya kan kemarin buat film Iya. Buaya Lasa Buaya yang manggil buaya. Alis tang motor. dipekan. Dipakai. Oh dipanggil gitu alis tang motor. Buaya. Gisel. Iya Gisel bener. Dipanggil gitu cocoknya Gisel. Kali ini tamunya bikin saya ketawa ngakak-ngakak. Berarti dipanggil Gisel keren juga sih, Iya. Kiki, Gisel, keren juga. Nah, Beli Pasa ini kan sekarang tuh sudah banyak YouTuber di Bali ya, kan banyak banget tuh. Terus ada nggak keinginan untuk Beli Pasa kolaborasi mungkin dengan mereka? Ya ada. Karena apa namanya tujuan dari YouTuber ini kan seperti yang sampaikan tadi. Memang ingin juga menitipkan pesan-pesan kan begitu kepada masyarakat. Nah, karena tujuannya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, jadi saya juga ingin kolaborasi dengan YouTuber lain. Jadi biar nggak terkesan seperti apa namanya berdiri sendiri, seperti terkesan ada jarak, tidak begitu. bersosialisasi. Ya, saya juga ingin seperti itu. Memang sih kemarin-kemarin sudah ada di WA masuk. Yuk kita kolaborasi, ayo kita buat lagi gini-gini. Bagus lah ya. Itu ya sambil kita mencari pengalamannya dia. Betul. Apa yang ada di mereka kita masukkan di konsepnya Ya, Beli Pasa. Mungkin mereka juga begitu ya. Iya, Kan bagus gitu. Saya sangat setuju sekali seperti itu. Iya. Mungkin kedepannya mungkin ada rencana begitu ya Beli Pasa. Keren banget. Nah, Beli Pasa ini apa nih di saat pandemi begini penggarapan kontennya apakah agak dikurangi ataukah semakin banyak aja? Ya itu tergantung ini ide muncul itu kan. Ketika ide sudah muncul, yuk kita buat ini, harus dibuat. Jangan kalau saya tunggu lama dia malah semangatnya malah hilang nanti. Malas dah hilang. Makanya ketika ini saya telepon Kiki, kapan ada waktu? Oh ya nanti sore saya buat. Kalau misalnya dia bilang lagi sibuk ngayah atau sibuk menyambut beraya gitu, ya udahlah nanti kita besok gitu. Itu memang harus dikerjakan. Kalau itu didiamkan malah nanti hilang semangatnya dia. Iya, malah drop ya. Iya, malah hilang. Tapi semenjak dia udah dikenal sama masyarakat tuh tambah semangat juga sih saya sebenarnya untuk membuat itu. Iya, jadi memang sekarang tuh lebih terpacu justru ya, meskipun di saat pandemi ya. Iya, keren banget. Nah, kedepannya mendadak dia. Oh, oke. Berarti sukanya mendadak. Mungkin karena melihat situasi apa yang sekarang lagi hangat, langsung ide kita muncul, buat. besok syuting gitu. Ya. Oke, tapi memang bagus agar semangatnya nggak kendor ya. Itu dah maksudnya. Iya. Nah, ini nih project baru nih apa yang sudah akan syuting nih? Itu seperti yang sampaikan tadi, karena Siulatri besok. Oh, yang itu, yang Siulatri. Ya, berarti itu akan digarap untuk project yang. Iya. Berarti stok-stok banyak dong. Ada untuk film serius sih juga ada. Ya saat ini kan masih di masyarakat tuh masih banyak tentang perselingkuhan. Oh gitu. Jadi ya, saya ingin juga membuat film itu gara-gara pandemi ini, kemudian suaminya di PHK, secara ekonomi mereka menurun, akhirnya ibunya ini juga selingkuh saat reuni begitu, itu juga sudah ada di sini. Itu cerita tapi yang serius. Ya, yang serius, bukan yang serius. Bukan yang komedi. Itu sudah. Cuman saya masih mencari karakter siapa yang cocok untuk memerankan ini. Itu belum saya ini mudah-mudahan sebelum Februari, karena itu kan di Valentine juga saya ingin konsep Valentine-nya saya masukkan di sini. Oh iya, berarti memang harus benar-benar digarap serius sepertinya itu ya. Itu kan durasi berapa menit tuh? Kalau yang serius seperti itu, yang seperti guru itu kan maksimal 15 lah ya untuk YouTube ya. Maksimal 8 menit lah, 10 menit. Bikin yang pendek aja, yang 8 menit ya. Oke, berarti cerita pendek begitu ya. Waktu yang guru itu berapa durasi? Guru dulu 9 menit. 9 menit ya, tapi padat loh, bisa tersampaikan pesan-pesan. Iya, itu dong. Oke, keren banget. Nah, ini
apa nih harapan-harapan Beli Pasak ke depannya nih? Ya harapan kedepannya semoga masyarakat nggak pernah bosan dengan wajah yang pas-pasan seperti ini. Maaf Dia ya, orang mau pas-pasan. tapi cukup menjual loh Iya, ya, pas-pasan. Iya, saya sering bilang kekurangan yang ada pada diri kita itu harus kita tunjukkan agar Jadikan kekurangan itu kelebihan. menjadi kelebihan, kan begitu. Kalau kita punya kekurangan terus kita sembunyikan di dalam, maka semua kekurangan itu akan terus ini dia. ya, tidak Jadi kita akan- tunjukkan aja biar menjadi sesuatu yang lebih gitu Iya, loh. betul. Kekurangan itu menjadi sesuatu yang lebih. Iya. Saya sering pesan. Tadi pun di jalan saya pesan seperti itu dengan dia. Ya mudah-mudahan didengar. Mudah-mudahan masuk telinga kanan, Iya. tidak keluar telinga kiri ya. Baik, berarti kalau Mbok Lu Kiki nih apa sih harapan-harapan ke depannya Mbok Lu Kiki? Harapannya Heeh. apa sih? Apa? Ayo. Apa tetap dagang rujak semakin viral mungkin dagang rujaknya Tetap menjualan rujak. tetap pakai ini ya. Ini Iya. senjata berarti memang yang utama adalah penghidupan. Ya. Itu. Ya karena ya seperti yang sampaikan tadi memang ini kan ada naik turunnya ya, Iya. ada naik turunnya. Saat naik ya udah nanti kadang-kadang kita nggak tahu bisa turun gitu, kita nggak tahu, sehingga kita jangan sampai terlena dengan itu, tetap aja dengan pokoknya apa gitu. Iya, iya. Yang penting berkreativitas tetap ya, jualan rujak tetap. Iya, semoga sukses ke depannya. Nggih, matur suksema nih. Nggih, Beli terima Pasak kasih sudah banyak hadir atas kedua waktunya. kalinya di Ya, Bali siap. Now. Semoga nanti ada proyek-proyek yang lebih boom lagi ya. Ya. Ya agar Bali Taksu Not Bali Taksu Not Bali. lebih dikenal bukan hanya di Bali. Nggih. Oke, Mbak Suksema Kiki, banget, nggih. matur Suksema suksema banget. dengan Ya. kepolosannya, dengan kelamisannya, tetap berkarya. Siap. Inggih, matur suksema. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Beli Pasak dan Mbok Lu Kiki yang lagi viral. Semoga apapun yang dilakukan oleh Beli Pasak, Mbok Lu Kiki menjadi inspirasi buat kita semua. Baik, saksikan terus Bali Now setiap hari Sabtu pukul 20 WITA hanya di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.